Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Perilaku Organisasi dengan judul Dasar Perilaku Organisasi yang beranggotakan 1. An-Nafsul Mutmainnah NPM 200090, 2. Miftahul Jannah NPM 200091, 3. Intan Hoirunisa NPM 200122, 4. Huliasasi Salsabila NPM 200123. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Miftahul Jannah. Yang pertama mengenai identifikasi dan mengklasifikasikan kelompok. Mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dengan saling bergantung pada tentang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, kelompok yang bersifat formal. Suatu kelompok yang ditetapkan yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Yang ketiga, kelompok bersifat informal. Suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya yang tidak secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional, titik-titik misalnya kelompok yang terlihat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk kontak sosial. Yang selanjutnya yaitu teori sosial. Sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri beberapa karakteristik yang memuat identitas sosial menjadi penting sebagai seseorang. Yang pertama, kesamaan, kedua, keunikan, ketiga, memperhatikan, keempat, status, dan kelima, penurun yang tidak pasti. Yang kedua, favorit dalam kelompok. Suatu pandang yang melihat para anggota dari dalam kelompok lebih baik dibandingkan orang lain dan orang-orang yang tidak bergantung dalam kelompok semuanya yang sama. Selanjutnya, tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Yang pertama, tahap membentuk atau forming stage. Adalah tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikan dengan banyaknya ketidakpastian. Digolongkan sebagai jumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, tahap merebutkan atau storming stage adalah tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Pendapat konflik tentang siapa yang akan mengendalikan kelompok. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat suatu hierarki di kepemimpinan yang relatif jelas dalam kelompok. Yang ketiga, tahap penyusunan norma atau norming stage adalah tahap ketiga dalam mengembangkan kelompok. Dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Yang keempat, tahap mengerjakan atau forming stage adalah tahap keempat dalam pengembangan kelompok yang mana kelompok sepenuhnya fungsional dan diterima. Yang kelima, tahap membubarkan atau adjourning stage adalah tahap terakhir dalam pengembangan kelompok. Bentuk kelompok sementara yang dicirikan dengan memutuskan perhatian pada mengakhiri kegiatan dibukakan kinerja tugas. Selanjutnya, suatu model atau negatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggang waktu. Kajian-kajian mengidentifikasi bahwa mereka memiliki urutan tindakan atau kelambanan yang unik sendiri. Yang pertama, pertemuan pertama mereka menetapkan arah kelompok. Yang kedua, fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Yang ketiga, suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai dari waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, transaksi ini memprakarsi perbuatan. Yang kelima, fase kedua dari inersia
mengikuti transisi. Yang keenam, pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas. Ya, selanjutnya itu properti kelompok. 1 adalah peran. Peran atau role merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial politik. Yang kedua, persiapan peran atau role perception merupakan suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, prestasi peran bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, kontrak psikologi merupakan suatu pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Yang kelima, peran konflik. Selanjutnya yaitu properti kelompok 2, norma. Norma sebenarnya dapat mencangkup beberapa aspek dari perilaku kelompok. Mungkin yang paling umum adalah norma kinerja yang memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja. Di sini terdapat 3 poin dari norma tersebut. Yang pertama, kepatuhan, yaitu penyesuaian perilaku seorang agar sejalan dengan norma kelompok. Yang kedua yaitu kelompok acuan, yaitu kelompok yang anggotanya memperhatikan anggota lain, menganggap bahwa dirinya anggota atau akan menjadi anggota kelompok itu dan merasa bahwa para anggota kelompok sangat berarti baginya. Yang ketiga yaitu menyimpang di tempat perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan. Dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya, juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Next. Properti kelompok ketiga, yaitu status. Status yaitu suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Yang pertama yaitu kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Oleh karena itu, mereka cenderung mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan kelompok maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status tinggi. Yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Orang-orang yang memiliki kontribusi sangat penting bagi kesuksesan kelompok cenderung memiliki status yang tinggi. Yang ketiga yaitu karakteristik pribadi individu. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompok. Biasanya memiliki status yang lebih tinggi daripada seseorang dengan atribut nilai yang lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu status dan norma. Status memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan norma dan tekanan untuk mematuhi. Sedangkan status dengan interaksi kelompok yaitu orang-orang yang memiliki status yang lebih tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang sombong. Contohnya mereka lebih sering berbicara dengan bebas, lebih banyak mengkritik, menyatakan lebih banyak
perintah dan lebih sering menginstruksi anggota lain. Tetapi perbedaan status benar-benar menghambat keragaman dari gagasan dan kreativitas dalam kelompok karena para anggota memiliki status yang lebih rendah, cenderung untuk berperan serta kurang aktif dalam pembahasan kelompok. Kemudian ada ketidakadilan status. Penting bagi para anggota kelompok untuk meyakini hierarki status tersebut adil. Hal yang dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang mana menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku yang korektif. Hierarki kelompok dapat mengarah pada kebencian di antara mereka yang berada pada batas bawah status kontinum. Perbedaan status yang besar di dalam kelompok juga berhubungan dengan kinerja individu yang lebih buruk, kesehatan yang lebih rendah, dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kelompok. Kemudian ada status dan stigmatisasi. Meskipun jelas bahwa status Anda memengaruhi cara orang memandang Anda, status orang dengan siapa Anda berafiliasi juga dapat memengaruhi pandangan orang lain terhadap Anda. Sementara berafiliasi dengan individu yang distigmatisasikan dapat merusak reputasi dari seseorang. Begitu juga sebaliknya dalam hal berafiliasi dengan seseorang yang memiliki status yang tinggi. Selanjutnya. Kemudian ada properti kelompok besaran. Bagaimana besaran kelompok memengaruhi kinerja kelompok? Yang pertama ada kemalasan sosial. Kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Apa yang menyebabkan kemalasan sosial? Mungkin suatu keyakinan bahwa orang lain di dalam kelompok tidak melaksanakan pembagian mereka secara adil. Riset terkini mengidentifikasikan bahwa semakin kuat etika kerja individu, maka akan sedikit kecenderungan bagi orang tersebut untuk terlibat dalam kemalasan sosial. Terdapat pula beberapa cara untuk mencegah kemalasan sosial. Yang pertama, menetapkan tujuan kelompok sehingga kelompok memiliki tujuan umum untuk berusaha maju. Yang kedua, meningkatkan kompetisi intrakelompok yang mana menitikberatkan pada hasil yang dibagikan. Yang ketiga, terlibat dalam evaluasi rekan, sehingga masing-masing orang akan saling mengevaluasi kontribusi satu sama lain orang. Yang keempat, memilih para anggota yang memiliki motivasi yang tinggi dan lebih memilih untuk bekerja dalam kelompok. Yang terakhir, jika memungkinkan, mendasari imbalan kelompok sebagian besar atas kontribusi yang unik dari masing-masing anggota. Selanjutnya, kemudian ada properti kelompok 5, kekompakan. Kekompakan sendiri keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Kekompakan memengaruhi produktivitas kelompok. Riset secara konsisten memperlihatkan bahwa hubungan antara kekompakan dengan produktivitas bergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Ada yang dapat kita lakukan untuk mendorong kekompakan. Yang pertama, buatlah kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, mendorong perjanjian dengan tujuan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh para anggota bersama-sama. Yang keempat, meningkatkan status kelompok dan anggapan kesulitan dalam memperoleh keanggotaan. Yang kelima, menstimulasi kompetisi dengan kelompok lainnya. Yang keenam, memberikan imbalan pada kelompok dan bukannya pada para individu, serta yang terakhir mengisolasi kelompok secara fisik. Kemudian ada properti kelompok 6, keragaman. Keragaman sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Beberapa riset melihat para keragaman budaya dan beberapa para rasial, gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Keragaman terlihat untuk meningkatkan konflik kelompok.
terutama dalam tahap awal masa jabatan kelompok, yang mana seringkali menurunkan moral kelompok dan meningkatkan tingkat berhentinya anggota. Keragaman level permukaan dalam karakteristik yang dapat diamati. Misalnya, asal negara, ras, dan gender memperingatkan orang-orang atas kemungkinan level keragaman yang mendalam yang mendasari tingkah laku, nilai, dan opini. Meskipun perbedaan tersebut dapat mengarahkan pada konflik, mereka juga memberikan peluang untuk memecahkan permasalahan dalam cara-cara yang unik. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Lini kesalahan. Efek samping dalam tim yang beragam, terutama mereka yang beragam dalam hal karakteristik level permukaan adalah lini kesalahan atau defisit yang dipandang membagi kelompok-kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individual, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas yang dapat membuka peluang dan mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Yang ketiga, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Next. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Yang ketiga, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Next. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Yang pertama, pemikiran kelompok. Gejala pemikiran kelompok. Yang pertama, para anggota merasionalisasikan setiap perlawanan atas asumsi yang telah mereka buat. Tidak peduli seberapa kuat bukti akan bertentangan dengan asumsi pada mereka. Mereka akan berperilaku sehingga dapat memperkuat mereka. Yang kedua, para anggota menerapkan tekanan secara langsung pada mereka untuk mengekspresikan keraguan mengenai beberapa pandangan yang dibagikan oleh kelompok atau siapa yang mempertanyakan kesahan argumen yang mendukung alternatif yang disukai oleh mayoritas. Yang ketiga, para anggota kelompok memiliki sudut pandang yang meragukan atau berbeda, yang berusaha untuk menghindari menyimpang dari apa yang terlihat merupakan hasil konsekuensi kelompok dengan berdiam diri mengenai keasingan, bahkan meminimalkan pentingnya keraguan mereka pada diri mereka sendiri. Yang keempat, terdapat suatu ilusi kebulatan suara. Jika seseorang tidak berbicara, diasumsikan bahwa dia telah patuh sepenuhnya, tidak memberikan hak suara, berarti dinilai ya. Untuk pergeseran kelompok merupakan suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seseorang anggota di dalam kelompok. Teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan pada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan sehingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Yang ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Yang terakhir, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringatkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tinggi akan menentukan keputusan final. Efektivitas dan efisiensi. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat daripada keputusan rata-rata individu dalam suatu kelompok, tetapi kurang akurat daripada pertimbangan yang paling akurat. Sekian presentasi dari kami, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.